Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas. Nah, how are you today? Miss harap kabar kalian hari ini baik-baik saja, tidak kurang satu apapun. Nah, jadi hari ini pertemuan pertama kita ya di semester genap untuk mata pelajaran matematika wajib. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya-tanya ya, kenapa gurunya Missnya beda lagi gitu ya sama yang kemarin ya. Nah, jadi untuk semester genap dan seterusnya, insya Allah nanti Miss yang akan mengajari kalian untuk mata pelajaran matematika wajib. Nah, perkenalkan nama Miss Kanura. Nah, di sini ada profil Miss. Tempat tanggal lahir Miss Medan 12 Januari 1994. Nah, alamat Miss kalau sesuai KTP ya, Jalan Lingkungan 25 Medan Lembuhan, tapi Miss domisilinya di Medan Petisah. Nah, nomor handphone Miss adalah seperti yang ada di slide. Jadi bisa telepon atau WA kalau misalnya ada tugas atau soal-soal yang mungkin ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan. Pendidikan terakhir Miss adalah S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Medan. Nah, untuk pertemuan perdana ini, Miss mau menjelaskan learning kontrak kita ya, kontrak belajar kita. Nah, jadi pertemuan pertama ini kita masih relax dulu ya, biar jadi kayak pemanasan dulu nih sebelum nanti masuk ke topik yang lebih serius lagi. Nah, jadi kita relax dulu untuk pertemuan perdana kali ini. Nah, di sini Miss mau menjelaskan kontrak belajar kita. Nah, untuk bagian pertama, Miss mau menjelaskan setiap siswa kalian wajib hadir dan mengisi daftar hadir, yakni mengisi nama, kelas, dan pertemuan pada link yang sudah disediakan di Google Classroom nanti yang Miss akan bagikan. Yang kedua, setiap siswa wajib mengikuti pembelajaran di Google Classroom pada waktu yang telah ditetapkan. Jika kalian tidak mengikuti, maka Miss anggap kalian absen ya. Nah, yang ketiga adalah setiap siswa wajib menonton video pembelajaran dan mencatat rumus-rumus penting ya, karena matematika itu erat kaitannya sama rumus-rumus. Nah, jadi kalau kalian nggak catat rumusnya bakal keriuhan nantinya gitu ketika ada PR atau ada ujian. Nah, jadi untuk catatan ini Miss harap kalian menyampul bukunya dengan kertas manila warna hijau ya. Nah, jadi bisa dilanjutkan nih dari Miss Willa kemarin ya, itu dia untuk buku catatan khusus. Nah, ini ada catatan nih untuk kelas 10 dan 11. Berhubung nanti kita ada materi yang berhubungan dengan menggambar-gambar ya kan. Nah, jadi Miss harapkan kalian untuk buku catatannya dibuat ke dalam buku khusus matematika atau buku kotak kecil-kecil ya, bukan yang besar-besar ya untuk anak TK itu ya, enggak. Jadi yang kecil-kecil. Nanti di situ bacanya mathematics book, bisa dibeli di toko buku terdekat ya, itu dia, atau di supermarket. Nah, untuk kontrak belajar yang kedua ya, kontrak belajar kedua di sini adalah setiap siswa wajib mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan setiap pertemuannya pada buku latihan. Nah, jadi di sini harapan Miss warnanya berbeda ya, biar nggak salah nulis nanti. Di sampul kertas manila warna biru. Nah, untuk yang selanjutnya, kalau misalnya ada penugasan di luar Google Classroom untuk nilai tambahan, nah nanti bisa kirim ke email Miss ya di kanuramarekan94@gmail.com. Nah, di sini kita masuk ke hal yang cukup penting ya untuk kalian anak-anak Miss. Nah, di sini aspek penilaian semester genap itu ada 5 ya, 5 aspek yang kita harus perhatikan ya untuk kalian semua. Nah, yang pertama adalah ujian tengah semester atau UTS ya atau MID. Nah, di sini bobotnya itu adalah 25% ya, itu dia. Nah, yang kedua adalah ujian akhir semester atau UAS. Ini bobotnya lumayan tinggi ya, karena ini ujian final 30%. Nah, yang ketiga sikap. Nah, untuk apa pintar tapi sikapnya tidak bagus, attitude-nya tidak bagus. Nah, jadi untuk sikap itu bobotnya adalah 15%. Next, tugas. Nah, tugas juga perlu ya sebagai latihan kalian, review apakah sudah memahami atau masih masih belum terlalu memahami gitu. Nah, di sini tugas itu bobotnya adalah 20%. Nah, untuk kehadiran
cukup penting juga ya, itu adalah bobotnya 10%. Oke. Nah, di sini Miss mau menjelaskan materi sedikit ya untuk yang kelas 10-nya. Nah, jadi nanti kita bakal belajar relasi dan fungsi. Nah, apa sih itu relasi dan fungsi? Nah, untuk pertemuan yang pertama ini kita bahas dulu ya, apa namanya, kisi-kisinya ya. Kita intip-intip dulu sih apa itu relasi ya. Nah, relasi itu misalkan nih ada sebuah himpunan A, ada himpunan B ya. Nah, relasi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah aturan pengaitan pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Nah, dengan catatan yang pertama, relasi itu dapat terbentuk apabila terdapat dua himpunan ya. Jadi harus ada himpunan A, ada himpunan B. Kalau hanya satu himpunan itu tidak bisa dikatakan relasi. Yang kedua, relasi itu dapat terbentuk apabila ada aturan yang mengaitkan antara anggota himpunan yang satu dengan himpunan yang lain. Nah, contohnya himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4. B itu 1, 4, 9, 6, 16. Ini definisinya adalah akar dari ya. Nah, kalau misalnya sering-sering kebalik, nah caranya gini aja. 1 itu kan ke 1, berarti 1 akar dari 1. Untuk yang 2 itu adalah akar dari 4. Nah, gitu dia. 3 itu adalah akar dari 9. 4 adalah akar dari 16. Nah, jadi kalau misalnya nih ada pilihan ganda ya kan, apa relasinya? Kalau misalnya bingung, tinggal digunakan kalimatnya aja ya, gitu dia. Nah, untuk 25 di sini itu tidak ada pasangannya ya, dia. Jadi dia single alias jomblo gitu ya kan. Nah, kita ngulang nih sebenarnya ya, relasi ini udah pernah dibahas di kelas 8 SMP ya. Nah, jadi istilah relasi itu ada 3 ya. Nah, yang pertama adalah domain, yang kedua adalah kodomain, yang ketiga adalah range atau daerah hasil. Nah, kita kupas dulu yang pertama ya. Yang pertama itu namanya adalah domain. Domain itu adalah daerah asal. Nah, ini biasanya dia yang di sebelah kiri nanti ya. Nah, untuk kodomain itu adalah daerah kawan, itu yang di sebelah kanan. Nah, untuk yang range ini hampir sama seperti kodomain, tapi ada perbedaannya nih sedikit. Nah, ini contohnya. Nah, untuk yang domain itu kan di sebelah kiri ya, tadi Miss bilang. Iya, di situ ada tertulis 1, 2, 3, 4 anggotanya. Oke, next. Kodomain itu yang di sebelah kanan ya. Semuanya ditulis walaupun dia nggak ada pasangannya. Nah, terus untuk yang range, nah ini hati-hati ya. Miss buat di situ 25-nya sendiri. Nah, jadi untuk range-nya daerah hasil untuk yang ada tanda panah saja ya. Kalau tidak ada tanda panah berarti dia tidak termasuk dalam range. Nah, jadi di situ range-nya adalah 1, 4, 9 dan 16 saja ya. Itu dia. Nah, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Nah, itu sekedar apa ya? Sekedar kisi-kisi ya. Sekedar apa namanya ya? Pembuka untuk pertemuan pertama kita hari ini. Nah, Miss mau mengingatkan salah satu pepatah nih ya. Nah, walaupun masih kelas 1 tetap harus belajarnya seakan-akan kalian akan sudah di posisi kelas 12 ya. Nah, ada pepatah mengatakan seperti ini. Lebih baik bermandikan keringat pada saat latihan daripada bermandikan air mata pada saat melihat hasil ujian kalian tidak lulus. Nah ya, nah jadi tetap Miss harapkan walaupun belajarnya di rumah harus tetap semangat, dipersiapkan nilainya untuk bisa nanti mengikuti SNMPTN pada kelas 3 nanti. Itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.